menanggapi izin Bang, kemarin juga kan Onyo terlihat dari postingan media sosialnya menyebut kata "Hus, jangan berisik tante provokator" gitu. Itu kan jadi Hmm. mengasumsikan bahwa beberapa ini karena sedang isunya lagi ramai, jadi kan menujunya ke dugaannya ke adiknya dari Wenda sendiri. Mungkin seperti apa Bang? Ya pertanyaannya kan saya kembalikan juga sama seperti apa yang Onyo lakukan. Ya Onyo melakukannya, menyampaikannya bahwa host jangan berisik tante provokator ya tadi menyampaikan begitu ya kawan-kawan wartawan ya. Nah jadi hal seperti juga dia hanya menyebutkan tantenya Onyo banyak ya kan. Ada yang tante kandung, ada yang tante angkat kan banyak ya kan. Jadi juga saya minta juga kepada klien kami siapapun juga nggak usah terlalu sensitif lah apa yang disampaikan Onyo ya biasa-biasa aja karena anak itu juga menurut saya ya hanya tahu sisi-sisi luar aja gitu ya. Sisi-sisi dalam kan namanya pun anak dan masih kecil ya. Menurut saya tidak sepenuhnya paham situasi sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Onyo ada di lingkungan itu ya monggo saja silakan berpendapat. Tetapi yang saya lihat bahwa apa yang disampaikan Onyo juga tidak menyampaikan nama. Menurut saya sah-sah aja imajinasi dari pihak netizen aja yang lagi-lagi mengacu kepada eh, keluarga dekat dari klien kami. Tapi ya itu nggak salah juga sih ya karena Onyo juga tidak menyampaikan kata-kata ya monggo silakan aja tapi menurut saya sampai kapan kita mau begini gitu ya kasihan ya kan saya juga akan coba nanti minta ngobrol dengan klien kami bahwa udahlah ngapain lah gitu ya kita nggak perlu ribut-ribut yang penting kita sudah sampaikan semua apa yang terjadi sebenarnya fakta yang sebenarnya eh, sehingga orang tidak andai-andai lagi ya tidak tanpa dasar lagi menyampaikan bahwa oh ternyata A ternyata B gitu semua sudah kita sampaikan semua dengan dasar bukti yang cukup gitu ya itu aja. Oke. Bang, ini kan ada dari pihak adik Sarwenda yang mungkin ramai juga jadi perbincangan. Ada dugaan kan menyindir dari Koharuben sendiri gitu. Bisa dibilang mungkin dugaannya saling menyindir itu terkait ramai di medsos ini. Mungkin menanggapinya seperti apa, Bang? Gini sekali lagi ya saya pikir sindir-sindiran ini kan tergantung siapa persepsi siapa ya. Yang penting saya lihat juga di dalam video itu tidak menyebutkan nama. Masih banyak hal-hal yang menurut saya bisa sama persis dengan situasi sekarang ya kan baik di film, baik di novel, baik di kehidupan tetangga-tetangga kita. Jadi mungkin yang disampaikan mereka hal-hal yang ada di sekeliling aja sih ya. Kalau ditujukan kepada Ero, saya pastikan tidak ada dari pihak mereka ya karena saya juga bilang bahwa gak usah lagi lah diribut-ributin karena apa? Karena kita sudah menyampaikan semua sesuai fakta. Jadi kalau teman-teman media bilang ini adiknya yang menyindir Ruben, ya itu kan teman-teman media. Ya dari klien kami tidak menyampaikan itu ataupun manajemen klien kami tidak pernah menyebutkan nama itu juga gitu. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Katanya bisa direndahkan gitu komenan apa di ini. Yang mana? Izin, sorry. Bang, sedikit dong Ya, Bang kan ada uploadan kemarin kan ada uploadan juga nih dari Betran yang dari story Instagram tuh kayak dia tuh bilang kayak dari sore sosmed tuh rame terus kayak katanya tuh ayah Ruben juga sering banget direndahkan dan dikata-katai gitu di selama di rumah itu gitu sama orang-orang di rumah itu. Nah hmm, mungkin itu seperti apa tuh Bang gitu. hmm. Ini eh saya pikir nanti bisa tanyakan langsung ke Petra. Ya, kalau merendahkan seseorang di dalam diri sendiri itu dengan satu kekesalan, mungkin di dalam rumah itu kan privacy ya, sehingga tidak kecuali disebar di luar, dia di depan umum direndahkan, nah itu masalah hukum gitu ya. Tapi kalau kesal kayak kita lah, ya dalam satu rumah kadang-kadang kita suka kesal dengan kakak, ya kan, dengan pasangan, ya kan. Itu kan hal yang sifatnya privacy dan tidak ditujukan kepada orang banyak. Jadi itu sah-sah saja sih menurut saya ya wajar. Kita pun sebenarnya juga harus melihat di dalam rumah tangga kita masing-masing ya. Yang bukan artis juga kan kadang-kadang kita kesal dengan adik, kakak ya kan. Kadang-kadang kita marah. Itu normal ya kan sepanjang tidak disampaikan di dalam forum ya kan. Jadi menurut saya apa yang disampaikan
veteran, yaitu mungkin situasi yang memang semua serba, bukan istilah apa namanya, ya semua dadakan aja, alami aja gitu ya. Tapi bukan berarti itu yang membuat klien kami menjadi tidak melakukan kewajibannya, tidak ya. Kewajiban klien kami tetap dilakukan. Buktinya sampai sekarang dia malah dia yang merawat anak kan, dengan biaya-biaya dia sendiri semua. Jadi ya wajar lah, dan mungkin veteran pada saat itu juga masih di bawah umur kali ya. Jadi kita juga harus paham penyampaiannya tidak utuh ya, situasi seperti itu ya kan. Nah sekarang ini kan juga veteran ya menurut saya sudah dewasa ya, sudah kalau nggak salah sudah selesai dari ini anaknya ya Pak, pengangkatan anaknya ya, sudah dewasa, dia sudah berhak memilih ya, dia berhak memilih Ruben ya, yang monggo-monggo aja silahkan gitu ya, itu. Cuman ya buat saya mungkin veteran juga bisa jadi penengah nantinya gitu ya. Semua lah kita anggap semua pihak bisa duduk, bisa tenang ya, semuanya lagi emosi ya. Masing-masing punya hak lah sepertinya untuk emosi dan punya alasan untuk emosi. Saya yakin ya, Ruben juga punya hak emosi, klien kami juga punya hak emosi ya. Saya pun akan coba berusaha hubungi abang saya lah, Bang Minula. Kita coba tengahi, nggak perlu lah kita ribut-ributin terus ya kan. Buat apa lagi sih gitu ya. Gitu.